Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wa intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wa ifada wa istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalal 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal islam wa nikmatul taufiq, yang dimana dengan tiga nikmat ini seorang hamba akan menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba akan menggapai kebahagiaannya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Karena ketahuilah bahwasanya tidak ada sebuah bentuk ketaatan, sebuah bentuk amaliyah yang akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali itu dengan adanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah nikmatul taufik itu adalah sebuah nikmat mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi seorang hamba kemampuan untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan, dan kemampuan bagi seorang hamba untuk menjauhi segala bentuk larangan. Maka dari situ tidak ada sebuah ketaatan walaupun dengan hanya mengatakan Allah, kecuali itu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan ada satupun hamba mampu mengucapkan walaupun satu kalimat dzikir. Begitu juga tidak ada sebuah kemampuan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kecuali itu ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba tidak akan mampu menghindari sebuah kemaksiatan yang dimana itu adalah tuntutan nafsu untuk melakukannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ia taufik untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya, yang dimana dengan berkat mereka inilah sampai nikmatul iman dan Islam kepada kita. Dengan sebab mereka lah kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala nikmatul iman wal Islam. Karena dengan perjuangan mereka, dengan dakwah mereka lah sampai Islam ke negeri kita yang tercinta ini. Dan alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang merasakan nikmatul iman dan Islam. Kembali lagi kita di pengajian kita, yaitu pengajian tasawuf, yang kali ini membahas kita Nasihat Diniyah. Dan kajian kita hari ini insyaallah masih berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena seperti kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna yang begitu luas, memiliki makna yang sangat luar biasa dalamnya. Sehingga kalau kita mau bahas satu persatu daripada makna Bismillahirrahmanirrahim, hal ini tentu akan memakan banyak waktu. Akan tetapi kata ulama, tidak seyogyanya kita meninggalkan pembahasan tersebut. Karena apa? Karena hal ini dilakukan demi menggapai keberkahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan bahwasanya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syattah menyebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim memiliki fadilah yang luar biasa banyaknya, yang dimana fadilah tersebut seharusnya cukup bagi seorang mukmin untuk tergerak hatinya melaksanakan kesunahan memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, maka disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin sebuah hadis, annaha lamma nazalat harabal ghaimu ila al-masyriq. Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, maka dikatakan bahwasanya
hari yang mendung itu tiba-tiba menghilang dan berpindah mendungnya ke arah timur. Artinya apa? Karena keagungan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim ini tadi, maka ketika ia diturunkan sudah memberikan pengaruh yang luar biasa besarnya. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, yang namanya mendung, langit ketika itu mendung, ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mendung itu berangsur melari ke arah timur dan menghilang dari muka bumi. Dan dilanjutkan wasakanatir riyah, angin yang bertiup begitu kencangnya tiba-tiba langsung berhenti karena turunnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wahajal bahru, dan laut yang begitu tenang tiba-tiba bergemuruh dan bergoncang air pada gelombangnya. Karena apa? Karena senangnya, karena gembiranya daripada melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun berbarengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa asghat al-bahaimu biadaniha, dan hewan-hewan pun mendengarkan dengan seksama kalimat tersebut ketika diturunkan. Jadi kita mengetahui bahwasanya kalimat Allah Subhanahu wa taala ini begitu agung sehingga hewan saja yang tidak punya akal masih mendengarkan kalimat tersebut dengan seksama ketika ia diturunkan. Maka na'udzubillah min dzalik, apabila ada seseorang merasa risih dengan mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bayangkan hewan saja yang tidak punya akal, hewan saja yang kita tahu bahwasanya bukan makhluk yang mengerti tentang apa Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan turunnya lafaz tersebut mereka mengagungkannya dan mendengarkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu dengan seksama ketika diturunkan. Warujimatish syayatin, dan kemudian ketika diturunkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tadi, para syaitan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mereka tidak mengganggu turunnya Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Kemudian dikatakan juga wa halafallahu bi'izzatihi wa jalalihi alla yusammiya ismahu ala maridin illa syafahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Allah bersumpah dengan keagungannya dan dengan kemahabesarannya bahwasanya tidaklah Bismillahirrahmanirrahim disebutkan pada orang yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang yang sakit tersebut karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari situ banyak ulama terdahulu yang menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai salah satu ayat untuk meruqyah, yang dimana hal ini dilakukan untuk menyembuhkan orang-orang dari penyakit atau menyembuhkan orang-orang daripada gangguan syaitan dan jin. Dan ini diperbolehkan di dalam syariat dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka banyak ulama yang menulis tentang menulis azimah atau jimat yang digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, itu menulis dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Karena mengambil barokah daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah bersumpah tidaklah nama tersebut disebutkan di depan orang yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Wala yusammi ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Dan tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala tersebut diucapkan kecuali sesuatu tersebut akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk daripada fadilah kita memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita singgung pada majelis sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang tersebut tidak memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan hilang atau kurang barokahnya. Dan sebaliknya, seperti yang ditegaskan dalam hadis ini, tidaklah disebutkan sesuatu tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya, kecuali sesuatu tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya anna rajulan qala bihadratihi sallallahu alaihi wasallam ta'isa syaitan. Dan disebutkan juga di dalam kitab I'anat Talibin bahwasanya diriwayatkan ada seseorang menyebutkan ta'isa syaitan, semoga syaitan itu celaka, seakan-akan menyumpah dan melaknat syaitan tersebut. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taqul dzalika, jangan kau katakan tersebut di depan syaitan. Kenapa? Fa innahu yata'adhamu 'indahu. Karena syaitan kalau ente caci maki, kalau ente marahi, semakin ente berbuat jelek, maka dia akan semakin senang dan menjadi besar. Kenapa?
karena ia menganggap usaha salah satu dari usahanya berhasil, yaitu apa? Menjadikan orang-orang mudah berkata kasar, mudah menyulut permusuhan. Nah, syaitan malah senang, malah merasa besar, malah merasa bangga dengan ketika kita sebutkan ta'isa syaitan, celakalah syaitan itu. Nah, tetapi bagaimana seharusnya ketika kita diganggu oleh syaitan? Maka Nabi mengajarkan kita, walakin kul bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kita hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita merasa mengalami sesuatu dan khawatir akan diganggu oleh syaitan, maka hendaknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan malah kita sumpah serapah kepada syaitan, tapi malah seharusnya kita menggunakan bismillahirrahmanirrahim pada sesuatu tersebut. Karena apa faedahnya? Faedahnya seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, فَإِنَّهُ يَصْغُرُ حَتَّى يَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ ذُبَابَةٍ. Karena syaitan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu tadi, maka ia akan menjadi kecil. Bahkan ia akan mengecil lebih kecil daripada seekor lalat. Artinya apa? Dia akan menjadi merasa terhina dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya kita memulai sesuatu dan khawatir nanti diganggu oleh syaitan, bukan berarti kita menyumpah serana syaitan tersebut, atau mungkin lagi diganggu jin, diganggu syaitan. Jangan kita malah menyumpah serana dengan syaitan tersebut, karena itu membuat mereka senang. Kenapa? Karena telah berhasil salah satu misi mereka, yaitu merusak akhlak kita. Akan tetapi akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu ditambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan hal itu, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, syaitan itu akan mengecil, bahkan lebih kecil daripada seekor lalat. Artinya menjadi terhina dengan hal tersebut. Ini diantara faedah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan, man arada an yahya sa'idan, barang siapa yang ingin hidup dalam keadaan bahagia, wa yamuta syahidan, dan kemudian ketika ia mati maka ia akan dimatikan dalam keadaan syahid. Apa amalan yang harus kita lakukan? Falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaknya kita mengatakan setiap memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini adalah faedah, salah satu fadilah ketika kita memulai segala pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antara fadilahnya apa? Nabi Muhammad SAW menjanjikan kebahagiaan bagi kita. Menjanjikan kalau kita pengen hidup selalu bahagia, terbebas dari masalah, melakukan sesuatu selalu berkah, selalu ada keberhasilan dan nilai yang bermakna, maka hendaknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga kalau kita ingin nanti ketika kita mati dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan syahid, yang dimana dikatakan bahwasanya ketika seorang mati dalam keadaan syahid tersebut, maka ia akan mendapatkan sambutan dan penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seakan-akan orang tersebut saking dimuliakannya ketika ia mati dalam keadaan syahid tersebut, ia berangan-angan agar dimatikan Allah, agar dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, kemudian dia mati lagi dalam keadaan syahid, agar apa? Mendapat penyambutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kalinya. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi, tapi saking mulianya sehingga orang yang mati syahid tersebut berangan-angan hidup kembali, kemudian mati lagi dalam keadaan syahid tersebut, agar ia mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan mati dalam keadaan syahid? Di sini ada amalan, yaitu mulailah segala sesuatu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang diperhatikan oleh syariat, dalam arti kata diperintahkan oleh syariat atau dianjurkan oleh syariat atau minimal diperbolehkan oleh syariat, maka kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya ada sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabahat ma'ahul jibalu ila annahu la yasma'u tasbihaha. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dan ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka apa yang terjadi ketika itu? Sabahat ma'ahul jibal, gunung-gunung dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan membaca tasbih, mengiringi bacaan bismillahirrahmanirrahim yang ia katakan. Illa annahu la yasma'u tasbihaha, hanya saja orang yang menyebut bismillahirrahmanirrahim tersebut, kenapa
seakan-akan biasa saja, tidak merasakan karena ia tidak mendengar tasbih gunung tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Akan agungnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lafaz yang agung, yang tidak diucapkan kecuali diberkahi, yang tidak diucapkan kecuali mendatangkan keberuntungan. Sehingga ketika kita orang mukmin membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka salah satu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilhami kepada gunung yang merupakan benda mati itu untuk bertasbih mengiringi Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca. Ini diantara fadilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahasanya beliau bersabda, "Idza qala al-'abdu Bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah labbaik." Apabila seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang akan terjadi ketika itu? Maka sorga mengatakan kepada orang tersebut, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Wahai hamba Allah, aku penuhi panggilanmu. Seakan-akan sorga di sini merindukan kedatangan orang tersebut. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ. Kemudian sorga itu mendoakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Apa kata surga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ilahi inna abdaka fulanan qala Bismillahirrahmanirrahim. Surga akan mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sangat rindunya surga kepada orang yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata surga? Wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hamba-Mu yang bernama fulan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa kemudian yang diinginkan surga? Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah. Wahai Allah, singkirkan api neraka dari orang ini tadi dan masukkan ia ke surga. Nah, ini ternyata surga mendoakan dan merindukan orang yang selalu memulai segala pekerjaannya yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari situ jangan sampai kita tinggalkan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perkara yang kita mulai. Fadilahnya sangat luar biasa besarnya. Kalimatnya ringkas, kalimatnya mudah, diucapkan gampang, mudah dihafal. Ketika dimulai pada segala sesuatu mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya dan keberkahan yang luar biasa besarnya. Maka hendaknya kita ketika memulai segala sesuatu yang baik selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita telah disinggung bahwasanya dalam majelis sebelumnya diriwayatkan sebuah hadis, ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, malaikat Jibril dan para malaikat yang lain tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, maka seharusnya kita seorang hamba juga jangan sampai kalah. Seharusnya kita juga memulai dengan segala sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi Bismillahirrahmanirrahim illa ba'athallahu malaikatan yahfuna 'alaiha bi ajnihatihim." Tidak ada sebuah kitab atau sebuah kertas atau apapun yang bertuliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sesuatu tersebut terjatuh di atas muka bumi. Artinya terjatuh, terlantar. Sebuah kitab atau kertas mungkin tertulis di situ Bismillah, kemudian tidak sengaja sesuatu tersebut terjatuh atau terlantar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kecuali Allah Subhanahu wa taala di situ mengutus para malaikat. Maka ketika sesuatu tersebut yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim padanya terjatuh di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menutupi sesuatu tersebut dengan sayap mereka. Sampai kapan? Sampai hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi yarfa'uhu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang wali ini adalah orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka tidak akan pernah bersedih dan mereka tidak akan pernah takut akan apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala para wali ini tadi untuk mengangkat tulisan tersebut. Jadi intinya kalau ada sesuatu seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tertulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tanpa sengaja terjatuh di bawah, terjatuh, tergeletak, terlantar di tanah, terjatuh di bawah di suatu tempat yang tidak seharusnya,
Maka apa yang terjadi? Karena sebab mulianya lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menutupi sesuatu tersebut dengan sayapnya. Kapan itu dilakukan? Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hal tersebut kepada seorang walinya, dan wali tersebut mengangkat tulisan Bismillahirrahmanirrahim tersebut dan memuliakannya. Nah, ini yang terjadi. Maka hati-hati dengan segala sesuatu yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim kemudian terjatuh terlantar. Hendaknya kita ambil satu tersebut, mengharapkan apa? Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, sebagai orang yang selalu mendapatkan nazrah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali mengatakan, "Faman rafa'a kitaban minal ardi fihi bismillah, rafa'allahu ismahu fi a'la 'illiyyin wa ghafara lahu wa liwalidayhi bi barakatiha." Barang siapa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengangkat sebuah kitab atau sebuah kertas yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari tanah. Ada sesuatu kitab atau kertas atau buku tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengangkat buku tersebut ketika ia terjatuh di tanah, dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat nama orang tersebut fi a'la 'illiyyin, di tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu di 'illiyyin. Karena nama-nama dan catatan amal orang yang baik tersebut, dan arwah orang-orang baik tersebut selalu namanya di fi a'la 'illiyyin. Dan kemudian juga dilakukan wa ghafara wa ta'ala juga wali-walidayhi, dan juga mengampunkan kedua orang tuanya bibarakatiha, karena sebab berkat Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu fadilah di mana kalau kita menemukan sebuah kertas atau buku yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang tergeletak di bawah atau terjatuh di tanah, jangan dibiarkan. Jangan sesuatu tersebut dibiarkan terhina, kemudian rusak, kena sesuatu yang najis, na'udzubillah, atau terkotorkan dengan sesuatu yang lain. Maka tapi bagaimana? Setiap kita menemukan hal tersebut, hendaknya kita ambil, kita angkat, dan kita muliakan sesuatu tersebut sebisa kita. Kalau dia kotor, kita bersihkan. Kalau dia kena najisnya, pelan-pelan tersebut. Agar apa? Agar nama kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fi a'la 'illiyyin, dan kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedua orang tua kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu faedah daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga pernah mendengar dari ba'du masyayikhina, dari sebagian guru-guru kita itu pernah bercerita bahwasanya ada seorang yang fasik. Orang yang fasik ini orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat, ya, selalu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada orang yang fasik ini tadi. Suatu ketika dia dalam keadaan mabuk, pulang daripada minum-minum khamar, dikatakan dia melihat di tengah jalan tersebut ada sebuah kertas yang di situ bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia menyadari di situ ada tulisan Bismillah, akhirnya dia muliakan tulisan tersebut. Akhirnya tulisan tersebut dia ambil, ia muliakan, ia bersihkan daripada segala kotor padanya, dan ia sucikan. Kemudian tulisan tersebut diangkatnya, ditaruh, dan kemudian tulisan tersebut ia siram dengan, ia beri minyak wangi, ia oleskan dengan minyak wangian yang terbaik yang ia miliki. Dan setiap ia mau keluar dari rumahnya, selalu tulisan Bismillah tersebut ia cium sebagai bentuk penghormatan kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Sehingga ketika itu, suatu ketika orang tersebut mendapat kabar gembira dari salah satu orang soleh yang ada di tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengilhami salah satu orang yang soleh di tempat tersebut, di mana orang tersebut mendapat kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosanya dan akan mengangkatnya sebagai kekasihnya. Maka ketika orang soleh tersebut mendengar berita tersebut, ia langsung mencari orang yang mengangkat tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini tadi. Dan orang yang soleh ini pun penasaran, apa sih sebab orang ini bisa menjadi mulia? Maka ketika itu bertemulah dengan orang fasik yang memuliakan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, dan akhirnya ia kabarkan apa yang ia ketahui,
bahwasanya daripada kabar gembira yang didapat oleh orang yang fasik tersebut. Maka dia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya Allah mengilhamkan kepadaku bahwasanya engkau diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dan dosamu diampunkannya. Apa gerangan amalan yang membuat engkau yang fasik seperti ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang fasik tersebut mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku, katanya, dulu pernah aku pulang dalam keadaan mabuk, aku menemukan tulisan yang bertuliskan di situ Bismillahirrahmanirrahim, dan aku angkat dan aku muliakan. Kemudian setelah kejadian itu aku melakukan perbuatan maksiat lagi. Aku tidak pernah melakukan kebiasaan buruk seperti minum khamar dan lain-lain yang pernah aku lakukan dulu. Dan karena itu ternyata ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada orang fasik ini sehingga ia bertobat dan meninggalkan segala hal-hal yang fasik yang pernah ia lakukan, dan ia dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Ini karena sebab apa? Sebab tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan remehkan apabila kita melihat tertak tulisan di kertas ada Bismillah atau potongan-potongan buku agama. Nah, ini yang sering terkadang kita lihat, terkadang di pasar-pasar ada potongan buku agama, di situ ada ayat Allah, bahkan ada Bismillahirrahmanirrahim, dijadikan bungkus makanan, dijadikan alas daripada barang dagangannya. Ini na'udzubillah. Ini bukan perbuatan yang terpuji. Kenapa? Seharusnya ketika kita menemukan buku bekas, walaupun buku lusuh, walaupun buku yang kotor, tapi di situ ada Bismillah atau ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya bagaimana kita lakukan? Ambil buku tersebut, ambil kertas tersebut, bersihkan dan muliakan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan malah kita biarkan. Dan na'udzubillah, kita juga ikut-ikutan mengambil sesuatu tersebut, apalagi membuangnya. Na'udzubillah. Jangan-jangan itu merupakan sebab kita diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu harus memuliakan segala sesuatu yang ada di situ tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan juga dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu, huruf yang tertulis dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu dikatakan oleh ulama jumlah semuanya ada 19 huruf. Dimulai dari huruf ba 1, sin, kemudian mim, kemudian alif, kemudian lam. Lam di lafaz jalalah di sini ada 3. Karena pertama lam pada depannya huruf jalalah, kemudian di tengah-tengahnya di situ ada 2 lam. Kemudian ha pada lafaz jalalah bismillahi, kemudian ar-rahman, di situ ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim, ada nun, ar-rahim, yang dimana jumlahnya kalau kita jumlahkan semua huruf di sini berupa 19 huruf. Nah, apa hikmah di balik hal tersebut? Apa hikmahnya huruf bismillah ini ada 19 huruf? Di sini dikatakan oleh ulama bahwasanya jumlah para penjaga neraka itu juga 19 orang. Jadi para malaikat yang menjaga pintu neraka itu jumlahnya juga ada 19 orang. Artinya yang para malaikat yang menjadi pengawal dari setiap neraka itu ada pengawal yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga dari neraka tersebut. Dan mereka ini yang dinamakan zabaniyah. Dan mereka juga yang akan memberlangsungkan segala bentuk azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dimasukkan ke neraka tersebut. Nah, jumlah mereka ini kata ulama ada 19 orang. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, alaiha tis'ata asyar. Pada setiap neraka tersebut ada penjaga yang dimana jumlahnya mereka itu adalah 19 orang. Maka kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, "Faman arada ayunji Allahu minaz zabaniyah al-tis'ata asyara falyaqra'il basmalah." Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala lindungi daripada para penjaga-penjaga neraka yang berjumlah 19 orang ini tadi, karena mereka ini para malaikat zabaniyah, para penjaga neraka ini bukan malaikat biasa, malaikat yang diciptakan di kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bengisnya dan seramnya jangan dibayangkan lagi. Sudah pasti sangat menyeramkan, lebih menyeramkan dari apapun yang kita tahu di dunia ini tadi. Diceritakan bahwasanya dalam sebuah kitab, dalam beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu, bahwasanya malaikat zabaniyah ini tadi memiliki tampilan segala hal sesuatu yang seram yang ada di muka bumi ini tadi. Dan dengan napas yang luar biasa panasnya. Artinya nggak usah bisa dibayangkan bagaimana yang namanya seramnya zabaniyah ini tadi.
Karena mereka malaikat yang diciptakan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari para malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 ini, maka hendaknya ia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka amalannya ia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Fayaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnah. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menjadikan dari setiap huruf bismillah yang kita amalkan itu menjadi perisai kita daripada para malaikat Zabaniyah tersebut. Artinya apa? Orang tersebut akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Fa innahum yaqulunaha fi kulli af'alihim fa biha quwwatuhum wa biha istadla'u. Karena para malaikat Zabaniyah tersebut selalu melakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap hal yang mereka kerjakan. Nah, ini para malaikat penjaga neraka saja selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam melakukan apapun. Dan dengan hal itulah timbul kekuatan mereka. Dan dengan hal itulah juga mereka menjadi bertambah stamina mereka. Jadi mereka setiap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada adab, mereka selalu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu timbul kekuatan mereka, dan dengan itu juga mereka bisa menambah stamina mereka di dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekelumit daripada fadilah-fadilah yang diriwayatkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan memahami fadilah ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim pada segala sesuatu yang akan kita lakukan. Dan mudah-mudahan fadilah-fadilah daripada kalam Nabi, kalam sahabat yang telah kita sebutkan menjadi penggerak bagi hati kita untuk selalu memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu melakukan segala pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.